Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI. Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri. Dan kita akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang. Demikian. Oke, kembali lagi di kontroversi. Pemirsa, tadi sebelum jeda Mas Adi ingin menyampaikan lagi kekhawatiran yang lain terkait dengan uang pensiun anggota DPR. Apa, Mas Adi? Ya, karena begini, ini kan anggota dewan saya selalu berulang kali menyebut, ini kan mapan secara ekonomi. Jangan hanya karena uang pensiun yang tidak seberapa, seakan-akan DPR itu rusak gara-gara itu. Oleh karena itu, bentuk rewardnya memang harus dipertegas, misalnya berbasiskan kinerja. Atau berbasiskan bagaimana dia misalnya melahirkan satu regulasi yang berpihak kepada rakyat. Kan itu yang paling penting. Tapi kalau saya mendengar statement dari Kakak Irma, kemudian Bang Nurdin, ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa anggota dewan itu bergelimang, fasilitasnya banyak. Ternyata juga banyak sekali tanggungan-tanggungan yang harus dihadapi oleh anggota dewan. Terutama ketika harus menghadapi para konstituen. Sampaikan juga Bang itu kepada publik supaya tahu bahwa apa yang didapatkan, insentif yang dianggap mewah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya untuk kebutuhan operasional. Termasuk misalnya kita dengar info bahwa setiap anggota dewan itu ada namanya infak, iuran faksa. Itu kan ada infak, iuran fakta misalnya untuk fraksi, iya kan, untuk operasional, untuk partai, ada yang partai di level pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Itu yang sepertinya membuat kawan-kawan di DPR. Nah, itu kan tidak dijelaskan kepada publik. Kenapa kita sebut infak? Karena juga kawan-kawan dewan yang sering ngomong begini, seakan-akan anggota dewan itu dalam tanda kutip diminta untuk mendanai operasional partai. Kenapa dipaksa? Itu memang tidak wajib. Tapi secara tanggung jawab moral, anggota dewan dari partai, dia wajib hukumnya untuk menggerakkan mesin politiknya dengan menyisihkan sebagian pendapatannya itu. Dan kalau yang infaknya itu level pusat mungkin selesai. Tapi infaknya berjenjang, provinsi, kabupaten, dan kota. Belum lagi kalau ketemu masyarakat secara langsung. Kalau masyarakat menganggap anggota dewan ini kan seperti proposalnya segini setiap bulan. Betul. Dan pasti yang dihadapi itu bukan soal bagaimana membangun intelektualitas. Atap gentengnya bocor, istrinya baru melahirkan, anaknya baru putus sekolah. Yang hal-hal yang semacam ini tentu tidak terdistribusi dengan baik. Itulah yang kemudian menurut saya ketika ada usulan soal dana pensiun menjadi ramai. Anggota dewan ini enak betul. Ada staf ahli, ada admin, fasilitas dan kunker kemana-mana ada fasilitas. Ini di akhir kekuasaan politiknya, kalau tak lagi menjabat, ada uang pensiun. Enak betul ini hidup. Kan kira-kira begitu Bang. Proteslah di mana-mana. Minta dievaluasi ini peraturan. Supaya tidak terlampau memanjakan orang yang disebut sebagai member of parliament itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.